Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Nazirul Iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita tentang doa yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sebagiannya. Hafal enggak doanya Bapak Ibu? Doa yang kemarin yang sudah dikasih? Pendek doanya tuh Pak. Apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairan wa tarkal munkaran wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon padamu, berikanlah aku kemudahan untuk melakukan segala amal kebaikan. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah aku kemudahan untuk meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah aku hati yang punya rasa cinta kepada orang miskin, punya kepedulian terhadap orang miskin. Ini ada 3 di isi doa tadi. 2-nya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan tuntaskan bagian ketiga, yaitu berdoa minta sama Allah supaya kita ini punya rasa peduli terhadap nasib orang miskin. Wa hubbal masakin. Nah, ini yang nak kita bahas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau senang dengan uang kaya, ya Pak ya, banyak uang Pak. Kalau senang dengan uang kaya, ya banyak uang Pak. Tapi kalau senang dengan orang miskin, nah itu agak susah. Apa sebab? Kalau senang dengan uang kaya, ada ambian Pak. Ada ambian, ya Pak ya. Kalau be dapat percikan. Ya. Tapi kalau senang dengan orang miskin, apa ambiannya Pak? Nah, apa ambiannya? Nah inilah kita pengen kaji, apa rahasianya? Kok kenapa malah justru Nabi yang mencontohkan? Dalam doanya ini, bahkan doa ini diajarkan oleh Allah, bukan karangan Nabi. Yang isi doanya minta sama Allah supaya punya rasa peduli dengan orang miskin. Padahal tadi Pak, ambian tidak ganti dengan orang miskin. Nah rahasianya apa? Nah inilah yang nak kita bahas pada pagi hari ini. Apa sih rahasianya? Keutamaan yang bisa kita dapatkan sehingga kita dianjurkan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar hati kita ini lunak, punya kepedulian terhadap nasibnya orang miskin. Nah yang pertama, mencintai orang miskin akan menyebabkan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita peduli dengan nasibnya orang miskin, balasannya kontan langsung dari Allah. Dan balasan itu akan kita terima, tidak nunggu di akhirat. Di dunia sudah kita dapatkan, berlanjut hingga di akhirat. Nah ini hadisnya Pak. Apa kata Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min
Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan, menghilangkan suatu kesusahan dari apa yang dirasakan oleh orang miskin, maka Allah pun akan menghilangkan darinya kesusahan pada hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang mempermudahkan urusan kesulitan yang dialami oleh orang yang susah, maka Allah permudahkan bagi dirinya fid dunya wal akhirah, di dunia berlanjut hingga di akhirat. Subhanallah. Kalau di dunia mungkin masih pacak tempat kita minta tolong sini sana, Pak. Tapi nanti di akhirat kita tidak kata lagi bisa tempat untuk meminta pertolongan. Semuanya sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Di dalam Al-Quran kita nemukan ada ayat yang berbunyi, yauma yafirul mar'u min akhihi wa apa itu, Pak? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likulli yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semuanya berlepas diri. Anak berlepas diri dari orang tua berlepas diri dari anak, istri berlepas diri dari suami, suami berlepas diri dari suami berlepas diri dari istri. Semuanya yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap individu sibuk dengan mempertanggungjawabkan urusannya masing-masing di hadapan Allah. Nah, Masya Allah, pada hari itu, Pak, nasib uang yang di dunia ini yang punya kepedulian dengan nasib orang miskin, nanti di akhirat dia langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak-bapak, memang di dunia kalau kita bantu peduli dengan orang miskin, kita mungkin tidak kasih harapan untuk bisa mendapatkan balasan dari dia. Apa yang bisa dia balas dengan kita? Negatif, Pak. Nah, karena itu perlu ketulusan. Saat kita peduli dengan orang miskin, membantu orang miskin, maka yakinkanlah dalam diri kita, hari ini ku bantu beliau niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa balas aku, tapi Allah yang akan balas aku. Nah, balasan itu, Pak, di dunia sudah kita dapatkan dan akan berlanjut hingga di akhirat. Oleh karena itulah Bapak-bapak, apa yang bisa kita bantu hari ini, bantu. Yang kita bisa bantu dengan orang miskin, bantu. Jangan kita kemudian tutup mata, tutup telinga, yang penting ku kenyang, yang penting ku tidur nyenyak, aku tidak ngucap uang lain masa bodoh. Tidak boleh itu, Pak. Oleh karena itulah Bapak-bapak, apa yang Allah titipkan kepada kita, jadikanlah itu sebagai sarana kebaikan untuk kemudian mendulang pahala yang kemudian kita salurkan untuk berbagi terhadap orang yang memang membutuhkan pertolongan dari kita. Satu. Yang kedua, manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita peduli dengan nasib orang miskin, kita akan memiliki sifat tawadhu dan qanaah. Jadi ini bergandengan, Pak. Tawadhu sama qanaah ini biasanya bergandengan. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Kalau qanaah apa? Merasa cukup dengan apa yang kita punya, puas. Nah, turunannya kaki apa? Syukur, Pak. Nah, bisa tiga tuh langsung, Pak. Tawadhu iyo, tidak sombong, rendah hati. Berbarengan dengan tawadhu punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Berbarengan dengan itu dampak berikutnya apa? Timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang peduli dengan nasib orang miskin, hatinya selalu terenyuh dengan nasib orang miskin, membaur, tidak berjarak dengan orang miskin, maka dengan sendirinya akan membentuk karakter, sifat
sifat dalam diri kita. Karakter yang akan terbentuk dalam diri kita kalau kita peduli dengan nasib orang miskin, satu, kita akan menjadi orang yang tawadu, rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tidak pilih-pilih, tidak berjarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan peduli, peka terhadap nasib mereka. Nah, bersamaan dengan itu apa Pak? Timbul juga di diri kita apa? Qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Ya Allah, alhamdulillah dengan yang punya hari ini. Aku membayangkan uang yang ada di sekitar aku belum sampai cak aku. Nah, ada rasa syukur kita Pak, merasa puas. Tapi bayangkan kalau kita menjadi orang yang berjarak dengan orang miskin, tidak peduli dengan nasib orang miskin. Yang ada apa Pak? Penyakit sebaliknya, timbul takabur, sombong, angkuh. Dan berikutnya apa? Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diterima. Sehingga apa? Tidak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Rasulullah memberikan panduan, memberikan rumusan kepada kita agar kita ini punya rasa syukur terhadap nasib orang miskin, agar kita punya rasa syukur terhadap apa yang kita punya ini, punya sifat qanaah. Maka Rasulullah memberikan panduan kepada kita Pak. Apa kata Nabi? Nah, ini hadisnya Pak. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Uji Nabi. Tengok ke bawah, tengok kepada orang yang lebih rendah dari kamu, dan jangan nengok kepada orang yang lebih tinggi dari kamu. Jadi kalau nak menghadirkan rasa qanaah, rasa puas cukup dengan apa yang kita terima, rumusnya kata Nabi Pak, kita harus nengok yang lebih rendah dari kita. Ya, alhamdulillah hari ini kita punya motor, syukuri. Nah, biar puas, merasa bersyukur, tengok uang yang lebih rendah dari kita. Yang lebih rendah dari kita, nah ternyata ada uang yang belum punya motor. Nah, itu syukur kita Pak. Yang sebelah kita rupanya masih baru punya apa? Sepeda. Yang punya sepeda biar bersyukur macam mana Pak? Bersyukurnya macam mana? Nah, alhamdulillah akulah punya sepeda. Yang sebelahku belum kemana-mana, masih nak naik ojek. Yang berjalan bersyukur, biar kita bersyukur macam mana? Nah, sebab kita ada uang Pak, tidak pacak berjalan pakai tongkat. Kemana-mana bertongkat. Yang bertongkat bersyukur, alhamdulillah sebelah aku kemana-mana pakai kursi roda. Nah, urusan dunia kata Nabi, kalau nak bersyukur tengok ke bawah, jangan nengok ke pucuk. Kalau nengok ke pucuk, uang yang lebih dari kita, nah tak kata sudahnya Pak. Kita tak pernah merasa cukup. Kita lah punya motor, nengok uang lebih dari kita, nak cak untuk pulau. Akhirnya tak tidur malam, mikir cak mano apa nyaingi uang. Nah, hidup kita tak pernah merasa tenang. Nah, ini urusan dunia, rumusnya nengok ke bawah. Tapi beda ceritanya Pak, kalau urusan akhirat jangan nengok ke bawah. Jangan salah Pak. Ngapa nggak ada ke masjid? Ah, masih banyak yang tak ke masjid sama cak aku. Nah, jangan. Kalau urusan akhirat justru sebaliknya, tengok ke pucuk. Kalau urusan akhirat nengoknya ke pucuk, jangan nengok ke bawah. Misal, Pak, ini ada uang anak muda, umurnya masih muda, kok rajin ke masjid? Padahal umur masih muda, mestinya masih ladas-ladasnya Pak, cita-cita masih panjang. Ke masjidnya rajin betul nih orang, awak masih muda. Dan rumahnya kebetulan jauh juga dari masjid. Kok ngotot nih anak ke masjid? Wah, orang ini ngapa ya? Ngaco dengan diri kita, kita nyola tak lagi muda. Padahal rumah dekat dengan masjid. Masa kalah dengan anak muda yang jauh dari masjid masih semangat. Nah, urusan akhirat kita nengok ke pucuk Pak.
Ini ada uang ndak katik tiap hari gawainya bersedekah, Pak. Asal ada masjid di mana dia mampir sedekah, walaupun isinya 1.000 2.000. Padahal yang kita tahu dianya miskin. Nah, diri kita, kasih, jazakallahu khair. Diri kita ini alhamdulillah dikasih oleh Allah rezeki lebih dari orang itu. Masa kita tidak pacak sedekah? Jadi urusan akhirat kita nengok orang yang lebih dari kita, sehingga memotivasi kita untuk kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Baik, ini yang kedua, yaitu dengan mencintai orang miskin akan membuat karakter kita punya sifat apa? Tawadu dan qanaah. Nah, yang ketiga, dekat dengan orang miskin akan membuat kita juga dekat dengan Allah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Pak. Kita ini dipuji-puji oleh malaikat, Pak. Ada hadis tuh gini. Ada malaikat yang disuruh oleh Allah patroli, Pak. Keliling. Di muka bumi ini ada malaikat yang oleh Allah tugasnya patroli, keliling di muka bumi ini. Tugas mereka uji Allah, cari umat, cari hamba-hambaku yang berkumpul di situ. Setelah ketemu, mereka mendapatkan hamba-hamba Allah yang berkumpul itu gawenya berzikir, memuji Allah. Nah, cak kita ini, Pak. Lalu dia lapor kepada Allah. Dia ngadu sama Allah. Mereka semuanya, ya Allah, berzikir menyebut-nyebut namamu, mengagung-agungkanmu, ya Allah, mensuci-sucikanmu, ya Allah. Lalu Allah bertanya, mereka melakukan itu, wahai malaikat, apa karena dia telah melihatku? Jawab malaikat, tidak ya Allah. Maka malaikat kemudian memuji di hadapan Allah. Andaikan saja mereka melihatmu ya Allah, maka hamba-hambamu yang berkumpul itu akan jauh lebih getol lagi semangat untuk memujimu, mengagung-agungkan. Nah, kita ini Pak termasuk. Nah, hari ini kita sekalipun belum sempat melihat Allah, nanti di hari kiamat kita akan berkesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biar bisa kemudian melihat Allah, bahkan tinggal dekat dengan Allah nanti Pak di hari kiamat, maka salah satu rumusnya adalah di dunia kita dekat juga dengan orang miskin. Jangan berjarak, dekat dalam artian kita peduli dengan nasib orang miskin. Rasulullah pernah mengingatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Kata beliau, "Ya Aisyah, la tuaddi al-miskin walau bisyakki tamratin." Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walaupun dengan sebelah kurma. Ada orang datang meminta-minta kepada kita, maka jangan tolak Aisyah. Jangan tolak. Walaupun engkau bisa membantunya hanya sebelah buah kurma. Nak ngejuk banyak dah gati, cuma adanya itu. Nah, njuk. Sebelahnya untuk kamu, kamu nak makan, sebelahnya juga njuk ke dia. Nah, ini menunjukkan Rasulullah mengingatkan kepada Ibunda Aisyah, tujuannya juga ke kita. Nah, maksudnya apa? Kalau ketemu orang miskin, kita jangan kemudian bermuka masam. Kalaupun kebetulan dia meminta-minta kepada kita dan kita mampu membantunya, bantu. Walaupun bantuan yang diberikan itu hanya sedikit. Lalu Rasulullah menyebutkan, ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim fa innallaha yuqarribu yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, kata Nabi, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan orang miskin karena Allah akan mendekat kepadamu. Allah akan dekat kepadamu nanti di hari kiamat. Oke, Bapak Ibu, mari hari ini kita coba usahakan untuk tidak kemudian berjarak dengan nasib orang miskin. Lalu yang berikutnya, mencintai orang miskin adalah bukti ketulusan kita, ikhlas dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud mencintai Allah karena perintah untuk mencintai orang miskin itu perintah dari Allah.
Maka kalau kita kemudian melaksanakan itu, berarti kita benar tulus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang bisa kita harapkan dari orang miskin, tapi tetap kita mencintai dia. Nah, itu berarti kita tulus mencintai orang miskin itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Rasulullah menyebutnya apa? Siapa yang mencintai seseorang karena Allah, marah terhadap seseorang karena Allah, faqad istakmalal iman, maka itu sudah menunjukkan kesempurnaan iman seorang itu. Nah, jadi Bapak, kita perlu ngecek iman kita sejauh mana. Maka diantaranya ukurannya adalah apakah kita peduli dengan orang miskin atau tidak. Seandainya kita belum peduli dengan orang miskin, maka itu pertanda bahwa iman kita masih harus diperbaiki lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum terakhir, Pak, ini yang mungkin menjadi harapan kita semua, menolong atau mencintai orang miskin menjadi sebab rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Nah, ini janjinya Pak. Jadi keutamaan berikutnya, keutamaan yang terakhir ini, menolong atau peduli terhadap nasib orang miskin itu menjadi salah satu sebab rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, janji Rasulullah di dalam hadisnya, innama yansurullah hadhil umma bidu'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kata Nabi dalam hadisnya, sesungguhnya Allah menolong suatu umat dikarenakan di situ ada yang lemah di antara kamu, dan dikarenakan ada doanya mereka, dan ada sholatnya mereka, dan ada keikhlasannya mereka. Bapak Ibu, kita hari ini masih aman, kita masih hari ini diberikan rahmat oleh Allah. Yakinlah bukan semata-mata karena kitanya sendiri yang berusaha, tapi disebabkan salah satunya di sekitar kita masih ada orang yang lemah. Ini Rasulullah menyebutnya begitu Pak. Turunnya rahman Allah kepada kita hari ini itu diantara sebabnya karena di sekitar kita masih ada orang yang lemah, dan orang yang lemah ini sangat berpotensi selalu ikhlas dalam ibadahnya, ikhlas dalam doanya, khusyuk dalam sholatnya. Nah, karena itulah lewat mereka rahman Allah selalu dilipat gandakan kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita mau menjemput rahmat Allah berlipat-lipat, salah satunya ayo kita rebut perantara itu dengan cara peduli dengan nasibnya orang miskin. Orang miskin itu diantaranya yaitu orang yang lemah tadi. Bapak Ibu, sebagai penutup, siapa orang miskin diantara kita hari ini Pak? Ancung tangan ada? Miskin galau? Apa kaya galau? Siapa orang miskin diantara kita hari ini? Ada Pak? Bu? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Taufik, ketua kita. Kita masih pacak tidur nyenyak Pak hari ini. Kita masih pacak makan kenyang hari ini. Kita masih pacak subuhan hari ini. Bahkan kaki kita lanang masih pacak Jumatan Pak. Dakati masalah. Ada dulur kita hari ini tidak pacak makan. Ada dulur kita hari ini malamnya tidak bisa tidur Pak. Jangankan malam, jangankan siang, malam pun mungkin dia tidak bisa tidur hari ini Pak. Sholat subuh mungkin juga tidak hari ini Pak, belum baca sholat. Bahkan Jumatan kaki mungkin tidak baca. Nah, di mana mereka Pak? Saudara-saudara kita di Aceh, saudara-saudara kita di Medan, saudara-saudara kita di Padang. Mereka inilah adalah termasuk hamba-hamba Allah yang hari ini sedang diuji dengan berbagai macam himpitan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, mari kita peduli terhadap mereka. Apa yang bisa kita bantu dari yang paling maksimal dulu Pak.
Doa nomor 2 dulu. Dari yang paling maksimal. Apa Pak? Keluarkan apa yang ada kita punya hari ini Pak. Ada duit, bantu duit Pak. Bantu Pak. Sedih nengoknya Pak. Kalau hati kita belum tergugah nengok nasib mereka, nak keras hati kita Pak. Masjid terendam, rumah terendam. Nyingok tuh kadang-kadang, ya Allah, pacak lumpur setinggi dado Pak. Mobil terendam dengan lumpur, sekampung-kampung, cak mana nak nyongkel itu Pak. Kalau di jalan taruhlah, mungkin kita perlu disongkol. Ini masuk ke dalam rumah-rumah, depan teras masjid, motor yang terparkir berjejer Pak. Masih tegak tapi terendam oleh lumpur. Nah, mana nyongkel itu Pak? Sekampung-kampung mah itu. Nah, ayo Pak. Itu tadi Pak. Kalau kita hari ini masih tidur nyenyak, masih pacak tidur nyenyak, masih pacak makan kenyang, masih pacak khusyuk ibadah, mereka jangan-jangan tidak pacak galau-galau dari itu Pak. Bahkan mungkin ada yang belum tersentuh bantuan. Mari kita hari ini, kalau kita bisa bantu lewat harta, bantulah lewat harta. Nah, kalau tidak pacak lewat harta, dah pemungkas bantu lewat doa. Doakan mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesabaran oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, diberikan solusi yang terbaik dari segala macam musibah. Terakhir, sebagai pemungkas Pak, baca Al-Quran nanti surat Ar-Rum kalau tidak salah Pak, ayat 41. Allah sebutkan di situ kerusakan di bumi, kerusakan di darat dan di laut itu adalah diakibatkan apa Pak? Ulah tangan manusia. Jadi membaca bencana jangan semata-mata dari sisi peristiwa alam, dari sisi fenomena alam, tapi membaca bencana lihat juga dari sisi lain, boleh jadi bencana itu disebabkan oleh ulah kita sendiri. Saya ingin mengingatkan Pak, untuk saya dan untuk kita semua, sebentar lagi kita masuk malam pergantian tahun baru. Kita lah penghujung tahun baru nih Pak. Kita lah berada di penghujung tahun 2025. Dalam hitungan minggu ke depan kita lah memasuki malam pergantian tahun baru. Saya mohon kepada kita semua, jangan undang murka Allah Pak. Jangan undang murka Allah. Jangan undang murka Allah Pak. Belakang kita ini ada Bukit Sulam. Kalau batuk dikit Pak, nah bahaya Pak. Batuknya bahaya Pak. Maka jangan undang murka Allah. Jangan undang murka Allah. Cukup pelajaran kemarin yang terjadi di Pulau Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Medan dan Aceh. Mudah-mudahan kita Kota Lubuk Linggau dan warga masyarakat Kota Lubuk Linggau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, mikrofonnya. Murahan. Oh, iya.
Kosong. Orangnya nggak ada. Orangnya jamaahnya lagi makan guys. Jamaahnya lagi makan. Yang ngisi ceramah juga lagi makan. Mohon dimaklumin ya guys. Nah, aku masukin kantong bel. Gimana nih? Kemarin ada dari sini. Hilang guys. Udahlah, nggak ada kok. Ya nggak apa-apa deh. Makan teman-teman. Kita live-nya makan ya. Nggak ada, aku matiin. Matiin.